dari suka keju. Menurutku kehidupan yang tenang ya bukan berarti hidup itu ya wis gitu-gitu aja gitu ya. Tapi hidup yang tenang itu ada apapun, mungkin kita ada problem ya di sekolah, di rumah, kita bisa menjalani itu termasuk hidup yang tenang sih. Bukan berarti hidup tenang itu ya wis lah aku hari ini urip tak lempeng-lempeng aja wis, ya wis ada apa ya wis lah, wis aku tak melok aja lah wis daripada aku. Bukan guys, tapi hidup itu harus ada sesuatu yang membuat kita itu jadi lebih baik, ngono lah ya. Kenapa Max tambah putih? Rahasianya apa ya? Really need coffee? Jawabannya gak ono guys, aku yo gak ngerti proses aku yo gak tambah putih sih. Bagaimana tanggapan kamu mengenai jumlah penggemar yang mulai berkurang? Mengingat sekarang sudah hadir Clash of Champions Season 2, mostly berpindah ke cast COC 2. Ya, aku bersyukur kalau misalnya cast COC 2 juga dapat apa ya? Para fans yang bisa membuat mereka itu merasa tidak kesepian. Karena sebetulnya para fans ini sangat membuat kita itu, kalau aku sendiri ya, aku merasa jadi aku punya kehidupan yang baru gitu loh. Sebetulnya ikut COC itu juga membuat aku kayak ngerasa aku itu punya hidup yang baru, yang benar-benar berbeda dari kehidupan yang dulu. Jadi tak anggap ini tuh sebagai suatu anugerah ya. Ini mulai nggak karu-karuan ngomongku ya, jadi kita jawab pertanyaan selanjutnya. Tolong kalian hashtag tim sekop ya. Kalau hidup ini sebuah cerita, menurutmu kon lagi di bab mana? Aku nggak tahu ya. Karena kalau buku itu ada bab terakhir, ya. Maksudnya bab terakhir itu mungkin ujung hidup kita ya. Aku nggak tahu kapan aku mati ya. Jadi intinya adalah selagi kita hidup, kita harus menggunakan waktu itu dengan baik. Apakah di dalam hidup ini kita boleh marah? Boleh. Tapi marah yang betul. Bukan marah nggak jelas, yang tanpa sebab kita marah ke orang lain, bukan. Tapi marah, ini aku barusan dengar ya, marah itu boleh, tapi harus ada alasan yang jelas kenapa kita marah. Gitu. Apakah hidup ini adil? Hidup menurutku ya, kadang itu kita sering mikir ya, apakah hidup itu adil? Karena kita sering membandingkan diri kita sama orang lain ya. Kita bandingkan diri kita ambek tonggoy kene, ambek koncoy kita. Dulu aku sering mikir hidup itu nggak adil ya. Tapi sekarang aku mikir hidup itu adil. Karena hidup itu adil bukan karena semua orang dapat yang sama, bukan. Tapi karena orang yang dikasih banyak akan dituntut banyak. Orang yang dikasih sedikit akan dituntut sedikit. Ya. Kapan dituntutnya? Ya nggak tahu. Tapi suatu saat pasti akan kita dituntut. Ya. Ya itulah ya. Kadang life-nya itu tidak karu-karuan. Kacamata nggak usah double lah. Aku nggak usah ngurus-ngurusi aku ya. Baiklah. Menurut Mac, misal kita punya perasaan ingin hasil dari segala usaha itu harus proper, bahkan sampai perfect. Karena sebelumnya kayak pernah berusaha melakukan something tapi dinilai orang lain masih kurang atau bahkan dipandang sebelah mata sama mereka. Apakah itu hal yang umum dalam hidup? Jujur aku juga nggak ngerti ya. Karena aku juga ngerasa sering loh, kita itu melakukan sesuatu sebaik kita mikir kita tuh sudah melakukan semaksimal mungkin. Ya, dengan usaha kita, aku selalu kayak gitu. Aku selalu mikir, aku ini berusaha sekuat tenaga, tapi nggak selalu yang terjadi itu sesuai ambek kepinginanku. Misalnya yang soal yang keluar, aku nggak bisa. Padahal mungkin kalau misalnya soal yang lain keluar aku bisa. Tapi kan itu di luar kendali kita. Jadi ada hal-hal yang ada di luar kendali kita, ada hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Nah, tugas kita adalah kita berusaha sebaik mungkin ngono, ya, bukan dengan ngomel lagi, bukan, ya. Tapi dengan kita bersyukur. Kenapa self love itu susah banget? Padahal semua orang nyuruh begitu.
Menurutku self love tuh gampang ya. Yang penting adalah kamu tahu diri kamu harus kenal sama dirimu sendiri dulu. Jadi kamu tahu, oh aku ini orang kayak gimana dan aku tuh suka apa yang tak sukai. Dan apakah self love itu penting, guys? Apakah self reward itu penting? Menurutku penting banget. Karena aku mikir ya, di dunia ini nggak ada orang yang lebih menyayangi diri kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita nunggu orang lain, itu nggak akan kejadian. Dan kita nggak boleh terlalu judge diri kita sendiri loh. Ya, jangan terlalu maksa. Misalnya aku harus jadi orang kayak gini, terus aku harus jadi people pleaser. No ya. Dulu aku kayak gitu sih. Aku mikir ya wis lah, pokok orang lain senang. Sekarang aku nggak sih. Aku lebih mikir diriku, raiku, uripku ya raiku. Tapi bukan berarti kita kehilangan empati kita ke orang lain ya. Kita harus tetap peduli ke orang lain. Tapi ya itu, semua ada porsinya ya. Pokoknya kamu ngerti lah maksudku apa ya. Ya itulah pokoknya. Gimana langkah awal membuat judul skripsi? Ya caranya adalah, pertama adalah ya kamu harus tahu kamu mau buat skripsi tentang apa. Sebetulnya saranku ya nggak ada gunanya juga ya. Karena yang menjalani kalian sendiri, ya, bukan aku malas ngasih tahu ya. Ya rodok malas sih, sajangi melok mikir kan skripsimu, lah apa aku sing mikir itu. Ya aku cuman bilang gitu. Pokoknya kalian harus tahu diri kalian sendiri. Jangan terlalu maksa. Duh temanku kayak gini, aku harus kayak gini. Terus kalau misalnya kita terlalu belani orang, ya akhirnya kita sendiri yang bakal capek. Dan orang lain belum tentu belani kita kayak kita belani orang. Ya. Aku mau ikut Crescenta, saya nggak masuk final ya wis. Dicoba lagi kapan-kapan. Gimana cara menjadi mapres ya? Ini cuman kali ini tuh aku kasih jawaban ke kalian ya. Jadi sebetulnya caranya itu adalah mendaftar. Ya, kalau kita mikir, ya itu ya tadi ya, apakah hidup itu adil? Adil. Meskipun sekarang aku masih sering mikir, oh hidup ini kurang adil ya. Tapi ternyata hidup itu adil. Ya, itu pelajaran yang penting. Well, kon seneng journaling gak? Aku lumayan seneng journaling. Bahkan aku tuh tahun lalu ya dikasih buku. Buku itu sing wallpaper itu anjing-anjingan apa-apa yo. Nah itu buku itu sudah hampir habis. Tak buat journaling hampir setiap hari. Tapi kalau sekarang memang agak jarang. Tapi dulu selalu tak tulis itu. Kenapa kita perlu journaling? Ya itu menurutku journaling itu penting untuk kita tahu diri kita itu orangnya seperti apa. Dan apa yang kita mau, apa yang kita suka. Apa yang membuat kita gak suka ambil orang. Ya. Regu ijo dadar gulung. Izin bertanya. Kadang suka kepikiran, pengen ketenangan. Ketenangan seperti apa yang dicari orang mati pun butuh doa supaya tenang. Jadi kudu piye iki? Maksud pertanyaanmu iki apa sih? Gak ngerti aku. Max, aku habis putus terus temanku sering berjalannya waktu pasti move on. Tapi menurutku bisakah seseorang benar-benar move on atau mereka cuma belajar dengan rasa sakit? Karena buatku pribadi move on itu sulit. Ya kalau menurutku sih yang paling penting adalah itu tadi, kita harus menyayangi diri kita sendiri. Bukan memprioritaskan orang lain ya. Bukan berarti kita nggak ngurus orang lain ya. Kita harus peduli ke orang lain. Tapi utama adalah kita harus bisa sendiri, bisa apa-apa sendiri, bisa nonton sendiri, bisa pergi sendiri, bisa belanja dewe, bisa mangan sendiri. Itu penting guys. Kalau kalian cuma sedikit-sedikit ngeluh, aduh wis males ya, wis karep-karepmu. Kalau lagi capek terus pengen berhenti, hal apa yang membuatmu sadar kalau kita nggak boleh berhenti atas jalan yang sudah kita pilih? Menurutku ya, aku sering bilang ke setiap aku diundang ke seminar-seminar gitu ya. Menurutku apa yang membuat aku tetap berusaha meskipun capek. Ditanya capek nggak? Capek banget. Tapi apa yang membuat aku bertahan itu ya adalah aku merasa bersyukur atas semua yang ada
di dunia ini. Karena aku mikir semua ini kayak mimpi. Jadi aku tidak pernah membayangkan ada kejadian-kejadian di dalam hidupku bisa membuat aku yang sekarang itu ada seperti ini. Ya. Jadi, dan dulu aku sering mikir, aku takut dibilangi orang, duh arek iki lebay gawe, misalnya gawe konten ae ngono ya. So aku sekarang mikir, ya wis, ya kan. Urip-uripku, ya. Jadi kita harus kurang memikirkan orang lain, karena memang penting ya buat mikir orang lain itu, cuman kalau kita terlalu tenggelam di dalam pikiran-pikiran orang ya, nah itu kita akan pusing sendiri ya, dan kita nggak akan jadi apa-apa.